Jumpa lagi kawan-kawan pecinta tanaman hias. Di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan kandungan PSB. Di video sebelumnya sudah kita posting tentang cara membuatnya, sedang kali ini kita akan membahas tentang manfaatnya. PSB sendiri atau fotosintetik bakteria adalah bakteri yang bisa berfotosintesis dengan sendiri. PSB ini mempunyai pigmen bakteriofil yang bisa memproduksi pigmen untuk menangkap energi matahari yang digunakan sebagai bahan bakar fotosintesis, serta untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari tumbuhan tersebut. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri adalah satu, membantu menstimulasi kekebalan. Jadi kulit, daun ataupun batang dari tanaman, misal ada hama di sini, tanaman akan menjadi lebih kuat ataupun tahan terhadap hama tersebut. Untuk yang kedua, membantu menstimulasi pertumbuhan akar untuk berkembang dengan baik. Jadi semisal kalau akar lebat, secara otomatis tumbuhan akan cepat tumbuh dan cepat besar dan sehat tentunya. Dan ketika tanaman itu sehat, pasti akan terlihat cantik untuk kita pandang. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi biaya produksi. Karena PSB ini terbuat dari bahan yang bisa dibilang sederhana dan murah, secara otomatis biaya produksi kita jadi akan berkurang ataupun hemat. Ini akan terasa buat para petani dengan lahan yang sangat luas, untuk mencapai manfaatnya yang besar dan untuk meminimalis pengeluaran pupuk. Para petani bisa menggunakan PSB ini untuk mengganti pupuk kimia menjadi pupuk organik. Secara garis besarnya seperti itu dari manfaat dan kandungan dari PSB atau pupuk PSB ini. Untuk cara penggunaannya langsung kita contohkan atau kita praktekkan. Ini dipindah dulu. Kita tadi sudah siapkan air yang sudah saya masukkan ke ember. Ini tadi ada sekitar 5 gayung atau 5 ciduk. Untuk caranya ada 2, yaitu dari disemprotkan dan dikocorkan. Untuk yang disemprotkan kemarin kita sudah upload di video short kita, bisa kita cari, teman-teman bisa cari di beranda saya. Sedangkan kali ini kita akan mempraktekkan dengan cara dikocor atau disiram. Ini tadi saya sudah tuangkan 5 gayung. Untuk takarannya, untuk setiap gayungnya 1 tutup botol. Jadi perbandingannya 1:1, 1 gayung untuk 1 tutup botol. Karena untuk tanaman yang belum pernah kita aplikasikan, saya anjurkan 1:1 untuk pengenalan. Untuk tanaman yang sudah kenal, bisa kita tambahkan 1-2 tutup botol untuk 1 gayungnya. Ini akan saya tambahkan karena tanaman saya sudah kenal, jadi
Kita tambahkan 2 tutup botol saja, tidak apa-apa. Kemudian kita guyur-guyurkan ataupun kita aduk juga tidak apa-apa. Yang penting PSB tadi bercampur dengan air. Setelah itu kita langsung bisa mengaplikasikan. Ini warnanya sudah berubah, sudah tercampur rata. Kita tinggal mengaplikasikan saja. Di sini kita akan contohkan ke tanaman-tanaman atau ke tanaman keladi saya. Dan jangan khawatir teman-teman, karena PSB ini terbuat dari pupuk organik. Pupuk ini insya Allah tidak akan mengakibatkan overdosis, berbeda seperti pupuk-pupuk kimia yang lain. Tapi akan lebih maksimal kalau kita pakainya sesuai takaran. Oke, kita tuangkan, usahakan kena batang dan daun. Bahkan kalau dengan cara disemprotkan, kita harus kenakan ke bagian batang dan bagian bawah daun. Karena ini kita kocorkan, usahakan kita fokus ke bagian media. Kalau ada pertanyaan apakah kalau bibit bisa kita aplikasikan dengan pupuk ini, bisa ya teman-teman. Pupuk ini bisa berlaku untuk semua umur atau usia tanaman, dari bibit sampai dewasa, bahkan sampai dewasa pun bisa menggunakan pupuk ini. Dan pupuk ini berlaku untuk semua jenis tanaman. Misal kalau kebetulan saya senang dengan tanaman hias, saya menggunakan pupuk PSB ini untuk tanaman-tanaman hias saya, seperti aglo, pilo, diven. Ini keladi contohnya, saya menggunakan pupuk ini. Bahkan kalau di petani-petani itu dulunya awalnya dari petani yang meminimalis biaya produksi dari lahan yang berhektar-hektar, mereka membuat pupuk ini untuk meminimalis pengeluaran mereka. Itulah tadi cara pengaplikasian pupuk PSB dengan cara dikocorkan. Oh iya teman-teman, ini pupuk PSB yang dulu pernah kita buat. Ini yang saya kasih biang, sedangkan yang ini juga saya kasih biang PSB. Yang ini yang tanpa biang, yang langsung saya tuang ke botol. Saya tidak campur biangnya, kita kocok-kocok. Nanti perbandingannya kita lihatkan di video yang dulu. Kemudian kita kocok-kocok campuran tersebut agar tercampur dengan merata. PSB ini yang tadi yang tidak kita campur, ini yang kita campur, dan ini juga sudah mulai berubah, agak kemerahan. Yang ini sudah mulai agak pekat. Kita kocok-kocok juga agar tercampur terus. Ini juga kita kocok-kocok, dan jangan lupa dibuka untuk mengeluarkan gas agar tidak meletup. Kita cek untuk dikocok dan dibuka tutupnya. Ini nanti kalau sudah matang, sudah pekat, itu aromanya sedikit bersahabat, jadi agak
wis rada ora mambu lah. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Itu angel banget ini. Ya, tane. Intinya kalau masih baru itu kadang-kadang aromanya masih agak kurang sedap, tapi kalau sudah jadi, kalau seperti ini sudah agak tidak berbau. Ngeten niku. Ini sudah pekat sekali. Ini akan bagus lagi kalau dicampur dengan protein atau kalau dulu itu yang mengajarkan saya itu ngasih bekicot, dan ini juga saya kasih bekicot, jadi semakin bagus katanya. Ngoten niku riyen untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu lah, bisa untuk dicoba. Jika ada kurang ataupun lebihnya, kita mohon maaf. Di sini kita hanya untuk niatan berbagi. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Dadah.